Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 276, Brett hancur berdarah. Selama penerbangan dari Orlando ke Texas, Brett berpegangan erat dan sengaja berpura-pura bahwa dia tidak takut melakukan perjalanan luar angkasa. Mengapa kita akan pergi ke Mars lagi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke sana dan kembali? Tanya Brett. Elon Musk tersenyum dan menjelaskan, diperlukan waktu 6 bulan bagi kita untuk pergi ke Mars, dan kita harus tinggal di sana selama 26 bulan setelah kita tiba. Brett mulai mengumpat dalam hatinya dengan keras. Apa yang akan kau lakukan selama 26 bulan di Mars? Tidak ada wanita di Mars, dan tidak perlu berperang. Jangan bilang kau ingin membangun pangkalan di sana. Aku akan kembali dalam seminggu. Musk tertawa dan berkata, Tuan Howard, begini masalahnya, kita akan pergi ke Mars saat kita berada paling dekat dengannya, tetapi begitu kita sampai di sana, kita sudah akan berada sangat jauh dari bumi. Karena pertimbangan biaya ekonomi, kami harus menunggu hingga Mars berada paling dekat dengan bumi lagi sebelum kami dapat kembali. Diperlukan waktu 26 bulan bagi Mars untuk berada paling dekat dengan bumi lagi. Jadi, kami harus tinggal selama 26 bulan. Jordan menepuk bahu Brett dan berkata, Tuan Howard, baru sekitar 2 tahun berlalu. Anda masih sangat muda. Apa yang Anda takutkan? Anggap saja ini sebagai latihan. Brett mencoba melepaskan diri dari Jordan, dan dia berkata, aku tidak akan pergi lagi. Cepat kirim aku kembali. Jordan berkata dengan nada bermusuhan, Brett Howard, sepertinya kamu belum mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasinya. Sekarang, kamu harus pergi ke sana terlepas dari apakah kamu mau atau tidak. Baiklah, kecuali kau menjelaskan mengapa kau melakukan itu. Brett sangat marah. Ia tidak hanya babak belur karena luka-luka, tetapi ia juga tidak bersenjata dan dikelilingi oleh bawahan Jordan. Ponselnya telah disita, jadi tidak ada cara dia bisa menghubungi keluarganya. Bahkan jika orang tuanya tahu tentang hal itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena itu wilayah Musk. Di negara bagian itu, keluarga Howard masih bisa melawan Jordan. Mereka tidak akan bisa menghadapinya di tempat lain. Brett menggertakkan giginya dan berseru, bagus. Ayo kita pergi ke Mars. Keluarga Howard pasti tidak akan takut pada kalian, bajingan. Brett sering menjuluki Jordan sebagai bajingan, dan tatapan matanya penuh dengan niat membunuh setiap kali melihatnya. Jordan tahu bahwa Brett pasti punya dendam yang kuat terhadapnya. Akan tetapi, dia tidak dapat mengingat kapan dia pernah menyinggung perasaannya. Turunkan dia. Jordan mengeluarkan perintah, dan Brett dibawa pergi oleh 2 orang. Karena ia akan pergi ke Mars, ia diatur untuk berada di ruangan yang sama dengan para astronot. Salah satu astronot adalah warga Kanada dari Quebec yang fasih berbahasa Inggris dan Prancis. Brett juga fasih dalam kedua bahasa tersebut, jadi mereka mulai mengobrol. Brett bertanya, hei, apakah yang dikatakan Musk tentang pindah ke Mars dapat dipercaya? Apakah akan ada bahaya jika kita pergi ke Mars kali ini? Sambil makan, astronot Kanada itu berkata, jangan khawatir, kawan, kita akan aman. Aku jamin aku akan membawamu kembali dengan selamat. Brett menyeringai dan berpikir dalam hati, Jordan Stelle, aku tidur dengan istrimu, dan kau memilih mengirimku ke Mars hanya karena kau tidak berani membunuhku, tetapi ketika saatnya tiba, kau tidak akan berani menyentuhku lagi. Kalau begitu, aku akan menganggapnya sebagai liburan. Brett sangat gembira karena ia merasa hasil ini lebih baik daripada dibunuh, dikebiri, dan dihina. Beberapa orang yang pernah menyinggung Jordan sebelumnya, seperti Tyler dan Chayden, tidak berakhir dengan baik. Namun, pada saat itu, sang astronot tiba-tiba mengubah suaranya. Namun, semakin lama kita tinggal di Mars, semakin banyak bahaya yang kita hadapi. Bahaya? Apa bahayanya? Brett bertanya dengan tergesa-gesa. Astronot itu menjelaskan, kita terbang di luar angkasa, dan karena kurangnya latihan dan kondisi tanpa bobot, terjadi penurunan kualitas dan kekuatan rangka. Saat kita kembali, kekuatan otot akan turun hingga 40%. Apa? Brett membeku. Meskipun dia memiliki wajah yang cantik, yang selalu dia banggakan bukanlah wajahnya, melainkan kekuatannya. Dia adalah seorang pria yang mengagumi keterampilan dan kekuatan seni bela diri dan selalu melatih otot-ototnya. Namun, begitu dia pergi ke Mars dan kembali, semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Astronot itu melanjutkan, akan terjadi degenerasi otak yang serius karena terlalu banyak cairan akan terkumpul di otak jika kita terlalu lama berada di luar angkasa. Brett sekali lagi terkejut. Apakah kamu akan menjadi orang terbelakang setelah kembali? Bajingan itu, Jordan. Astronot itu melanjutkan, fungsi ginjalmu juga akan melemah. Jika kamu punya pacar sekarang, kamu harus tidur dengannya beberapa kali lagi sebelum berangkat ke Mars karena begitu kamu kembali, kamu akan menjadi impoten. Petik 2. Brett begitu marahnya sampai ia hendak mengumpat keras.
Faktanya, Jordan juga yang mengatur astronot ini, yang sengaja meminta astronot tersebut mengatakan sesuatu yang menakutkan untuk menakuti Brett. Memang aku tahu itu. Dia pasti akan memberiku kesulitan karena aku telah menindas istrinya. Brett yakin dengan kata-kata yang dilebih-lebihkan itu. Ketika sang astronot melihat bahwa Brett tidak tahu apapun tentang luar angkasa, ia membesar-besarkannya lebih jauh lagi. Sebenarnya, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Tahukah kamu apa hal yang paling menakutkan? Apa ini? Brett menatapnya dengan mata terbelalak. Astronot itu mengeluh, ada banyak lubang hitam yang misterius dan tidak dapat diprediksi di alam semesta. Begitu kita tersapu ke dalam lubang hitam, kita pasti akan mati dan terperangkap di dalamnya secara permanen. Bahkan jika kita tidak melakukannya, waktu akan berlalu begitu cepat begitu kita berada di dekat lubang hitam. Tahukah kamu apa arti berlalunya waktu yang cepat bagi kita? Brett menelan ludah dan bertanya, apa maksudnya? Astronot itu berkata, kau sudah menonton film Interstellar yang diproduksi oleh Christopher Nolan, kan? Tokoh utamanya pergi ke luar angkasa, dan ketika putrinya kembali, putrinya telah menjadi seorang wanita tua yang cukup tua untuk menjadi neneknya. Demikian pula, saat kita kembali, puluhan tahun mungkin telah berlalu di bumi meskipun kita telah tinggal di luar selama 2 atau 3 tahun. Dengan kata lain, keluargamu pasti sudah tua atau meninggal saat itu. Hei, kawan, sebelum kau pergi, teleponlah orang-orang yang kau sayangi. Mungkin itu panggilan terakhirmu. Brett benar-benar tercengang ketika mendengarnya. Tidak, kakekku sudah berusia 70-an. Saat aku kembali, aku mungkin tidak akan bisa menemuinya atau bahkan orang tuaku saat aku kembali. Dan pacarku, saat aku kembali, dia akan menjadi wanita tua. Dan adikku. Tidak, aku tidak bisa menerima semua ini. Aku tidak bisa pergi ke Mars. Terkadang, ancaman pembunuhan mungkin tidak mempan bagi orang tangguh seperti Brett, yang tumbuh di ketentaraan. Namun, ada banyak hal di dunia ini yang lebih menakutkan daripada kematian. Brett bisa menerima kematian, tetapi tidak kembali ke dunia di mana semua orang yang dicintainya telah meninggal, dan segalanya telah berubah secara drastis. Yordania, kemarilah. Brett dengan putus asa meneriakkan nama Jordan di pintu.